Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran PLSPD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hasil-hasil perkebunan dan juga hasil-hasil pertambangan yang ada di Pulau Timor. Kalian persiapkan buku kalian dan kita akan memulai pembahasan kita mengenai pembelajaran kita hari ini. Dalam buku PLSPD kelas 4 dibahas mengenai beberapa hasil perkebunan, di antaranya ada kemiri, kelapa, kapuk, limau, dan jambu mente. Nah, kalian bisa melihat di halaman 25 pada paragraf yang pertama. Pertama adalah kemiri. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa kemiri sudah dikenal oleh masyarakat Timor. Kemiri ini sangat cocok untuk dikembangkan di Pulau Timor. Namun saat ini masih ditanam sebagai usaha sampingan oleh masyarakat. Nah, biji kemiri sangat disukai dan digunakan sebagai bahan baku pembuat minyak kemiri. Dan untuk rakyat NTT sendiri, khususnya Pulau Timor dan beberapa pulau lainnya, masih menggunakan kemiri sebagai bumbu masak. Kalau dalam buku PLSB di halaman 25, di situ disebutkan juga hasil kemiri banyak diekspor ke luar negeri melalui Surabaya. Selain kemiri, ada juga kelapa. Nah, anak-anak, kelapa juga sudah lama menjadi tanaman rakyat di Pulau Rote, Sabu, Kupang, dan Belu. Kelapa di Pulau Timor banyak dijadikan sebagai kopra dan dijual ke Surabaya. Kopra adalah kelapa atau daging kelapa yang dikeringkan. Nah, di sana kopra ini masih diolah lagi menjadi minyak dan juga sebagai bahan baku pembuat sabun dan mentega. Kelapa juga merupakan tumbuhan yang seluruh bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan seperti pohon lontar. Tadi sudah disebutkan ada daging kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi kopra. Selain itu, batang kelapa juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuat rumah dan juga mebel. Nah, anak-anak, di situ disebutkan juga arang tempurung kelapa adalah bahan dasar untuk membuat soda. Sedangkan sabut kelapa dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti sapu, keset kaki, tali, dan sebagainya. Selain itu juga, pelepah kelapa bisa digunakan untuk dijadikan pagar dan dinding rumah. Nah, lidi dari daun kelapa tersebut selalu digunakan untuk menjadi sapu lidi. Anak-anak, kelapa merupakan tanaman serbaguna yang bernilai ekonomi tinggi jika diusahakan dalam jumlah yang cukup besar. Selain kelapa dan kemiri, yang berikut ada jambu mente. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 25, di situ disebutkan akhir-akhir ini telah digalakkan atau telah diusahakan penanamannya di Pulau Timor dengan nama proyek mentenisasi. Nah, jambu mente ini termasuk pohon yang tahan panas, sehingga merupakan tanaman harapan masa depan bagi NTT dan Pulau Timor khususnya. Nah, anak-anak, usaha mentenisasi ini sudah mulai berhasil di Kupang dan Belu. Biji mente merupakan bahan makanan yang tergolong mahal. Sering digunakan juga sebagai bahan campuran dalam pembuatan kue ataupun dalam pembuatan coklat lain-lain. Biasanya menggunakan kacang mente ini sebagai bahan baku di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah limau. Anak-anak pasti bertanya, apa itu limau? Limau merupakan jeruk. Di Pulau Timor, khususnya Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara, sudah lama dikenal sebagai daerah penghasil limau manis atau jeruk manis yang bermutu baik dan dikenal dengan nama lemung Cina. Sayangnya, limau manis ini atau jeruk manis ini masih ditanam secara tradisional sebagai usaha sambilan rakyat. Padahal, jika dikelola dengan baik, limau ini bisa bersaing dengan limau manis dari daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah TTS sudah bertekad mengembangkan tanaman ini sebagai hasil andalan daerah tersebut. Nah, anak-anak, selain limau, sebenarnya di Pulau Timor, khususnya di Kabupaten TTS, terdapat apel. Nah, apel ini juga dikenal sebagai apel Timor yang bermutu tinggi. Namun karena serangan hama penyakit, tanaman ini musnah. Penanaman apel di TTS kini sudah mulai diusahakan kembali. Itu tadi pembahasan kita mengenai hasil perkebunan yang ada di Pulau Timor. Selain hasil perkebunan, yang akan kita bahas hari ini juga adalah hasil-hasil tambang. Di halaman 26 dikatakan di situ, hasil tambang juga banyak terdapat di Pulau Timor dan kepulauan lainnya. Hasil itu diantara lain ada emas, tembaga, besi, marmer, nikel, mangan, gips, dan minyak bumi. Nah, anak-anak, jumlah endapan minyak bumi diketahui sangat besar, terutama di Laut Timor yang terkenal sebagai minyak celah Timor yang kini sudah mulai ditambang.
Ini kalian bisa melihat di halaman 26. Hasil-hasil tambang di Pulau Timor dibagi dalam beberapa pembahasan kita untuk lebih mendalami materi ini. Yang pertama Pak buat di sini hasil tambang yang pertama ada emas dan marmer yang terdapat di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kemudian ada besi yang terdapat di Kabupaten TTU berbatasan dengan Kabupaten Ambenu di timur-timur sekarang. Selain itu, ada juga biji nikel yang terdapat di Kabupaten TTU dan Belu. Nah, yang terakhir ini adalah mangan yang terdapat di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dan Rote. Sedangkan bahan gips banyak terdapat di Kabupaten Belu, TTU, dan Rote. Anak-anak harus tahu juga bahwa mangan ini tidak kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan mutu besi dengan cara dicampurkan dengan biji besi. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai hasil perkebunan dan hasil pertambangan. Kita bertemu dalam pembahasan berikut mengenai hasil industri dan juga akan ada tugas yang diberikan pada pertemuan berikut. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.